Di sebuah kota kecil, sebuah peristiwa supranatural terjadi. 17 anak di sebuah kelas di sekolah Maybrook tiba-tiba menghilang pada suatu malam. Mereka semua terbangun pada pukul 2:17 dini hari. Keluar rumah dengan sendirinya dan berlari menuju tempat yang tidak diketahui. Dengan posisi merentangkan kedua tangan seakan sedang terbang. Kemana mereka pergi tidak ada yang tahu. Hanya ada beberapa kamera video yang merekam adegan mereka berlari ke dalam kegelapan. Polisi dan anjing pelacak menggeledah seluruh kota selama sebulan penuh namun tidak menemukan jejak anak-anak itu. Hari itu adalah hari Rabu Bintung bagi semua siswa di sekolah Maybrook. Tetapi tidak bagi kelas milik guru Justin Gandhi. 17 murid telah menghilang. Hanya tersisa seorang anak laki-laki bernama Alex Lily. Polisi membuka penyelidikan, menginterogasi Alex dan Justin. Tetapi keduanya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi pada anak-anak itu. Justin menjadi tersangka nomor 1 dalam kasus ini. Orang tua murid yang hilang menuduh Justin telah melakukan sesuatu di kelas yang membuat semua anak pergi bersama-sama. Bahkan ada yang menuduh dia berbuat tidak senonoh pada anak-anak karena pernah sekali dia sendiri mengantar seorang murid pulang. Niat baik dan keadaan terpaksa justru membuatnya menjadi sasaran tuduhan, gosip, dan pengucilan dari seluruh kota. Bahkan dia menerima telepon pelecehan dan ada orang yang mengecat tulisan, penyihir, di mobilnya. Kepala sekolah Miller akhirnya memutuskan memberi Justin cuti sementara, agar dia menjauh dari sekolah dan orang tua yang marah. Demi kebaikan dirinya dan pihak sekolah, Justin merasa sangat putus asa dan teraniaya. Dia mencari mantan kekasihnya, Paul Morgan, yang kini adalah seorang polisi namun sudah beristri. Justin bahkan berusaha merayu Paul agar mau membantunya menyelidiki kasus ini. Tetapi Paul dengan jelas menunjukkan bahwa dia juga mencurigai Justin dan takut pada penilaian masyarakat. Dia mengatakan Justin harus menyerahkan penyelidikan pada polisi. Namun Justin sama sekali tidak menaruhi berharap pada polisi. Dia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Justin mulai tuh Alex, satu-satunya anak yang tidak hilang. Dia diam-diam mengikuti Alex, tapi saat sampai di rumah, anak itu langsung masuk dan pintu seperti terbuka sendiri. Justin masuk dan menekan bel. Dia ingin bicara dengan Alex tapi meski menekan berkali-kali, tidak ada yang keluar. Dia terkejut melihat semua jendela rumah Alex ditutup rapat dengan koran. Dia berkeliling rumah untuk memeriksa. Segalanya tampak lama tidak digunakan. Melihat ada celah di sebuah pintu, Justin menunduk untuk mengintip. Dia kaget melihat bayangan dua orang duduk diam di kursi, lalu mundur dan menjatuhkan papan hingga menimbulkan suara keras. Dia melihat lagi, dua orang itu tetap duduk diam. Justin merasa rumah itu terlalu aneh, lalu menelpon kepala sekolah Miller. Tapi dia mengatakan Justin tidak boleh begitu. Biarkan Alex tenang. Justin bertanya, mengapa jendela rumah ditutup rapat? Miller menjawab mungkin mereka tidak ingin orang lain mengintip seperti Justin. Justin mampir ke toko membeli alkohol untuk menenangkan diri. Tapi istri Paul, Donna, tiba-tiba datang dan menyerangnya karena cemburu. Hidup Justin semakin menyedihkan dan putus asa. Malam itu setelah mabuk, dia bermimpi buruk. Dia kembali ke kelasnya. Semua murid hadir tetapi menunduk. Hanya Alex yang mengangkat kepala dengan wajah badut sangat menyeramkan. Dia terbangun lalu melihat sekeliling. Tetapi saat berbaring, seorang wanita berwajah badut muncul di langit-langit membuat Justin ketakutan dan berteriak. Keesokan harinya dia menunggu di depan rumah Alex, ingin memastikan anak itu baik-baik saja. Tetapi Alex berteriak agar dia jangan mengikutinya lagi. Lalu lari masuk rumah. Justin terus menekan bel dan mengetuk pintu rumah Alex. Namun tidak ada yang keluar. Dia memutuskan masuk mobil dan menunggu di depan rumah anak itu. Saat malam tiba dan dia tertidur, pintu gelap rumah Alex tiba-tiba terbuka. Seorang wanita dengan langkah aneh membawa gunting mendekati mobil Justin dan diam-diam memotong sehelai rambutnya. Sementara itu, ada seorang pria bernama Archer, ayah dari salah satu anak yang hilang. Dia dulunya tenang dan setia, tapi sejak putranya Matthew menghilang, dia menjadi pendiam dan agak agresif. Dialah yang memimpin para orang tua murid, menekan agar Justin dikeluarkan dari sekolah. Dia juga yang meminta polisi menginterogasi Justin. Dia menyelidiki riwayat Justin, dan ketika tahu dia pernah diberhentikan dari sekolah lama karena perilaku tidak pantas, Archer makin menekan polisi, tapi polisi berkata hal yang mereka lihat sama dengan yang Archer lihat. Anak-anak itu sendiri yang berlari keluar rumah. Tidak ada yang memaksa, jadi tidak ada alasan menuduh Justin Gandhi. Archer memutuskan menyelidiki sendiri. Dia mengikuti Justin berhari-hari. Dia juga menyelidiki hilangnya anaknya. Dia menemukan semua anak berlari ke arah yang sama, tapi tujuan mereka tidak jelas. Malam itu, Archer bermimpi aneh. Dia melihat putranya berlari dengan tangan terbentang seperti sedang terbang. Dia mengejar dan sampai di sebuah rumah. Archer masuk lalu melihat putranya berbaring di ranjang. Dia mencoba bertanya putranya ada di mana. Lalu dia meminta maaf. Tapi tiba-tiba wajah anaknya berubah menjadi badut menyeramkan. Archer terbangun kaget dan tidak mengerti apa yang terjadi. Keesokan harinya, saat keluar rumah, dia melihat ke kabel listrik lalu mendapat ide. Dia segera mengambil peta, menandai rumah-rumah anak yang hilang. Lalu dia pergi ke rumah seorang anak lain yang punya kamera untuk memeriksa rekaman. Dia memastikan arah dan menarik garis lurus sesuai arah lari mereka. Setelah memperkirakan titik pertemuan, dia mengemudi mencari ke sekitar area itu.
Di sepanjang jalan, Archer melihat mobil Justin lalu mengejarnya. Mereka sedang berdebat ketika Justin terbelalak. Melihat sosok dengan tangan terentang seperti anak-anak yang hilang sedang berlari mendekat. Itu adalah kepala sekolah Marcus Miller. Wajahnya penuh darah. Dia menyerang Justin. Archer membantu menahannya. Justin lari masuk ke supermarket pom bensin. Tetapi Marcus seperti sedang terhipnotis. Berubah menjadi zombie dan hanya memburu Justin. Kembali pada Paul. Dia sebenarnya seorang polisi lokal. Tapi sedang mengalami masalah besar secara mental. Pernikahannya dengan istrinya selalu membuatnya bosan. Tekanan soal punya anak dan semua hal yang diatur istrinya membuat dia lelah. Pekerjaan pun tidak lancar karena dia tidak meraih prestasi apapun selama ini. Hari itu, ketika melihat seorang gelandangan bernama James sedang mengintai rumah warga, dia mengejarnya dan memeriksa. Ternyata di tas James ada pisau. Saat Paul memeriksa, dia terluka kena sayatan, lalu marah dan memukul James sampai pingsan. Dia buru-buru mengambil peralatan medis untuk merawat luka, tapi menyadari semua kejadian itu terekam kamera mobil. Paul segera turun dan mengancam James agar meninggalkan kota dan jangan kembali. Kembali ke kantor polisi, dia melapor pada kepala polisi. Kepala polisi berkata selama dalam sebulan James tidak melapor, rekaman itu akan otomatis dihapus. Jadi tidak masalah. Dalam keadaan kacau, Paul menerima pesan dari Justin. Saat melihat sinyal dari Justin, dia mengkhianati istrinya. Lebih parah, istrinya pulang lebih cepat dan mengetahui semuanya. Keesokan paginya, dia melihat James lagi tepat di luar kantor polisi. Paul langsung mengejarnya. Kali ini dia sudah melepas kameranya. James adalah seorang tunawisma, berkeliaran di seluruh kota. Dia juga seorang pecandu berat. Tanpa pekerjaan, tanpa penghasilan, James sering mencari mobil atau rumah yang tidak terkunci rapat untuk mencuri demi hidup. Hari itu, sial baginya, dia bertemu Paul dan bahkan dipukul hingga pingsan. Dia terus berkeliaran. Di bawah hujan, dia melihat rumah milik Alex. Dari luar, dia menduga pemiliknya lama tidak pulang, lalu menyelinap ke belakang hendak mencuri barang. Pintu tidak bisa dibuka, jadi dia memanjat ke loteng. Masuk lewat jendela yang tidak terkunci. Di dalam, rumah gelap gulita, James turun ke bawah. Mengira tidak ada orang, berniat mencari barang berharga untuk dicuri. Tiba-tiba, di belakang muncul dua orang menatapnya. Dia ketakutan hampir kencing di celana. Tapi sadar dua orang itu seperti tidak punya jiwa. Dia mendekat untuk memeriksa. Mereka tidak bereaksi. James segera mengantongi beberapa barang berharga. Saat melewati sebuah pintu, dia penasaran membukanya. Ternyata di bawah ada ruang bawah tanah. Dia turun dan menemukan sekelompok anak aneh. Terlalu takut, dia lari ke atas dan menutup pintu keras-keras. Setelah itu, dua orang yang duduk di kursi tadi tiba-tiba berdiri dan menyerangnya. Membuat James panik membuka pintu dan lari keluar. Saat menjual barang curiannya, dia melihat selebaran anak-anak hilang. Tepat sama dengan anak-anak yang dia lihat di ruang bawah tanah itu. Setelah teler, dia menelpon polisi untuk melapor bahwa dia tahu anak-anak itu ada di mana. Mereka berdiri diam di ruang bawah tanah tanpa bicara. Namun kata-katanya kacau sehingga polisi tidak mempercayainya. James pun langsung pergi ke kantor polisi. Tapi di sana dia bertemu Paul. James berlari sekuat tenaga menuju tenda tempatnya tinggal. Di sana, dia bertemu seorang wanita aneh. Wanita itu melambaikan tangan padanya, membuat James merasa seperti terhipnotis. Dia berusaha kabur dan lari ke tendanya untuk bersembunyi. Melihat bayangan orang mendekat, dia mengangkat jarum suntik untuk berjaga. Saat bayangan itu membuka resleting tenda, James menusukkan jarum suntik tepat ke wajah orang itu. Ternyata itu adalah Paul. Paul marah dan langsung mengarahkan pistol ke James. James berteriak bahwa dia tahu di mana anak-anak yang hilang. Paul lalu membawanya ke mobil dan menyuruh menunjukkan jalan ke rumah Alex. Paul meninggalkan James di dalam mobil, sendiri berjalan ke rumah dan menekan bel. James melihat seseorang membuka pintu. Paul masuk ke dalam, dan hingga malam belum keluar lagi. Saat James merasa hampir sesak napas, Paul berlari keluar. Belum sempat lega, James sudah ditarik masuk ke trong rumah. Kembali ke hari saat Justin menelpon kepala sekolah Marcus karena merasa rumah Alex ada yang aneh. Marcus menenangkannya, mengatakan akan memanggil orang tua Alex untuk bicara. Hari itu, sesuai janji, yang datang bukan orang tua Alex malah seorang wanita aneh, rambut oranye, riasan berantakan, namanya Gladys, mengaku sebagai bibi Alex. Noi bahwa orang tua Alex sedang sakit dan memintanya merawat anak itu. Marcus menolak berbicara dengan Gladys dan menegaskan orang tua Alex harus datang. Atau dia sendiri sedatang ke rumah. Keesokan harinya, saat makan bersama pacarnya di rumah, Marcus melihat Gladys datang dalam keadaan panik. Katanya berjalan kaki mencarinya, lalu dia minta masuk rumah untuk minum segelas air. Marcus merasa aneh dan hendak menolak, tapi pacarnya yang lembut hati mengizinkan. Di dalam rumah, Gladys meminta semangkuk air untuk diminum. Meski janggal, Marcus tetap memberinya. Setelah itu, Gladys mengeluarkan tongkat kecil, dililit pita milik Marcus, lalu melukai telapak tangannya sendiri. Kemudian, dia memotong sedikit rambut pacar Marcus, membuatnya ingin menelpon polisi. Namun, saat baru mengangkat telepon, terdengar suara lonceng yang membuatnya kehilangan kesadaran. Gladys mengambil rambut pacar Marcus,
melilitkannya pada tongkat kecil, lalu mematahkannya. Seketika, Markus menyerang pacarnya, memuntahkan cairan hitam menjijikkan ke wajahnya, lalu membunuhnya dengan pukulan kepala brutal. Saat penyihir itu melepas helaian rambut, Markus baru berhenti. Dia mengambil tok Justin, melilitkannya ke tongkat, dan seketika Markus berlari suyen keluar kota. Dengan tangan terbentang, langsung menuju untuk menyerang Justin. Justin lari ke pintu belakang supermarket tapi pintunya terkunci. Saat dia akan tertangkap Markus, Archer kembali melompat menyelamatkannya. Namun Markus tidak terluka. Dia terus mengejar Justin. Dia masuk ke mobil, tapi belum sempat menyalakan mesin. Markus sudah memecahkan kaca. Justin buru-buru mengemudi, tapi Markus tetap mengejar. Dengan tangan terbentang seperti orang terhipnotis. Melihat itu, Archer ikut mengemudi membuntuti. Namun di persimpangan, Markus ditabrak mobil lain. Archer pergi ke rumah sakit untuk membalut tangannya dan melapor pada polisi. Justin menunggunya di luar. Dia ingin berterima kasih. Sementara Archer minta maaf karena dulu terlalu keras padanya. Archer berkata cara Markus berlari sama persis dengan cara anak-anak berlari pada malam mereka menghilang. Setelah itu, dia menunjukkan pada Justin rekaman kamera dua anak yang berlari. Dia yakin mereka sudah dijadikan senjata, seolah hanya mengejar satu tujuan. Sama seperti Markus yang mengejar Justin hari ini. Begitu Justin melihat area yang Archer tandai, dia langsung terkejut menyadari itu adalah rumah Alex. Alex adalah anak laki-laki kecil dan pendiam di kelas Justin. Ia selalu diejek dan dikucilkan oleh teman-temannya. Semua dimulai pada suatu hari, ketika ayah menjemputnya dari sekolah dan memberitahu bahwa Bibi Gladys akan tinggal di rumah mereka untuk sementara waktu. Mereka bahkan membersihkan rumah dengan rapi untuk menyambut Bibi Gladys. Meski ayah berkata bahwa mereka tidak siap menerima seseorang yang sudah 15 tahun tidak bertemu. Ibu Alex tetap ingin merawat Bibi Gladys dengan baik. Keesokan paginya, Alex diam-diam mengintip kamar Bibi. Tak disangka Bibi juga sedang menatapnya. Ia pergi ke sekolah seperti biasa. Namun menunggu lama ayah tidak datang menjemput. Ia pun berjalan pulang. Tetapi saat tiba di rumah, hanya melihat ayah dan ibu duduk diam di kursi. Sementara Bibi, yang pagi tadi masih terbaring lemah, kini berjalan ceria dan sehat. Alex merasa orang tuanya sangat aneh. Ia ketakutan saat Bibi menyentuh pipinya. Ia menyiram air, tetapi ayah bereaksi sangat lambat. Bibi mengusirnya ke kamar atas dan tidak memberinya makan malam. Keesokan paginya, saat ia turun, orang tuanya masih duduk di sana. Bibi melarangnya memberitahu siapapun tentang hal ini. Walau satu kata, ia mengeluarkan sebuah tongkat kecil, melilit rambut ke tongkat itu lalu mematahkannya. Tiba-tiba ayah dan ibu menikam wajah mereka sendiri dengan garpu. Alex ketakutan mencoba menghentikan mereka, tetapi sia-sia. Mereka hanya berhenti ketika penyihir itu memasukkan tongkat ke dalam mangkuk air. Alex tahu ia harus menjaga rahasia agar bisa melindungi orang tuanya. Alex membawa rasa takut itu ke sekolah setiap hari. Semua jendela rumahnya sudah ditutup rapat. Penyihir itu mengizinkan Alex memberi orang tuanya makanan siap saji dari lemari. Begitu terus hari demi hari. Suatu malam, Alex mendengar suara aneh. Ia melihat penyihir itu tiba-tiba berubah menjadi tua dan lemah. Ia memaksa Alex membawa satu benda milik setiap teman sekelas untuknya, agar ia bisa kembali sehat. Alex hanya ingat ucapan ayahnya. Jika Bibi sudah sehat, ia akan pulang ke rumahnya sendiri. Maka Alex pun setuju. Sejak hari itu, ia diam-diam mengambil barang pribadi teman-temannya untuk penyihir. Malam itu, tepat pukul 2.17, ia terbangun dan melihat Bibi sedang melakukan ritual. Saat itulah anak-anak berlari dengan tangan terentang menuju rumah Alex. Keesokan harinya, Bibi itu tiba-tiba kembali muda. Saat polisi menyelidiki, Bibi merias wajah untuk menutupi luka di wajah ayah, lalu membawanya bersama Alex ke kantor polisi. Alex sangat ketakutan, tetapi tidak bisa mengatakan apapun. Malam itu ketika pulang, wanita itu melepaskan anak-anak, menyuruh Alex merapikan rumah agar besok saat polisi datang memeriksa tidak ada yang mencurigakan. Hari-hari berikutnya, Alex tetap diam demi melindungi orang tua dan nom temannya. Hari itu, ketika pulang, melihat mobil polisi di halaman, Alex sempat gembira, namun saat masuk ke rumah, ia hanya melihat Paul berdiri kaku. Ia kecewa hibiet polisi itu juga sudah dikuasai oleh penyihir. Wanita itu menyuruh Alex berkemas dan berkata bahwa mereka akan pergi besok. Pagi-pagi, Alex terbangun. Ia lewat jendela dan melihat sebuah mobil asing di luar. Di dalamnya adalah Archer dan Justin yang diam-diam mengawasi rumah. Mereka ragu apakah harus menekan bel atau tidak. Tiba-tiba pintu terbuka. Paul muncul di depan pintu. Justin mengenalinya, dan Paul tiba-tiba melambaikan tangan mengajak mereka masuk. Meski ragu, Archer dan Justin tetap turun dari mobil dan masuk ke dalam. Archer memperhatikan ada garis garam yang ditabur di lantai. Justin hendak melangkah melewatinya tapi ia menahan. Namun terlambat. Gelandangan bernama James menyerang Archer. Sementara Paul mengejar Justin. Di lantai atas, Alex penasaran dan mencoba melangkah melewati garis garam yang ditabur penyihir. Orang tuanya seketika berubah jadi zombie dan menyerangnya. Alex ketakutan, lari masuk ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Di bawah, Paul berhasil menangkap dan mencekik Justin. Ia meraih alat pengupas buah dan menggores wajahnya.
Tapi Paul tidak terluka, tetap mencekik. Di luar, Archer melawan James, dilempar jatuh. James selalu bangkit lagi. Akhirnya, Archer terdorong jatuh ke ruang bawah tanah, tempat anak-anak dikurung. Justin hampir mati dicekik Paul. Namun ia berhasil meraih pistolnya, menembak dan lolos dari maut. Setelah itu, ia pergi menolong Archer. Ia lari mencari anaknya tapi penyihir merebut kalung dan menghipnotisnya. Justin kembali ke Paul. Ia sedang berdukati tiba-tiba diserang Archer. Alex lari ke kamar penyihir Detern. Orang tuanya Nung tidak menemukan wanita itu. Ia mengambil ranting yang dipakai untuk mengendalikan orang, lalu masuk ke kamar mandi. Alex menusukkan ranting ke tangannya, kemudian melilitkan sehelai rambut penyihir ke ranting itu, mematahkannya, lalu membuang ke toilet. Penyihir menyadari tapi sudah terlambat. 17 anak yang diculiknya serentak bangkit dan menyerang. Meski ia lari sekuat tenaga untuk kabur, akhirnya tetap tertangkap. Mereka mencabik-cabiknya secara harfiah. Dan begitu, tragedi berakhir. Orang-orang yang dikuasai kembali sadar. Justin selamat. Archer menelusuri jejak dan menemukan anaknya. Keluarga Alex berpelukan setelah tragedi. Si bocah telah berani sampai akhir untuk melindungi orang tuanya. Tapi benarkah sudah benar-benar damai?